Assalamualaikum, selamat siang Sasa. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Kemarin wali kelas kamu menghubungi Ibu. Katanya Sasa akhir-akhir ini mengalami penurunan nilai akademik. Makanya Ibu menghubungi Sasa siang ini untuk mengadakan sesi konseling. Iya Bu, Apakah Sasa bisa memberitahukan kepada Ibu alasan Sasa? iya Bu bisa. Sebelumnya Ibu minta maaf ya, kita hanya bisa melakukan konseling ini lewat media online. Sasa tahu sendiri kondisi kita saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Iya Bu, saya mengerti dan paham dengan kondisi saat ini. Jadi apakah Sasa bisa menceritakan kepada Ibu masalah apa yang sedang Sasa hadapi sehingga nilai akademik Sasa mengalami penurunan? Saya takut Bu untuk menceritakannya. Sasa tidak perlu takut dan khawatir karena dalam konseling itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, di mana apa yang Sasa ceritakan akan aman dan menjadi rahasia di antara kita berdua. Jadi, Ibu berharap Sasa bisa menceritakan masalah Sasa dengan terbuka ya. Iya, begini Bu. Sebenarnya akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan untuk konsentrasi menerima pelajaran. Jadi, Sasa merasa bahwa akhir-akhir ini menjadi sulit untuk memahami dan menerima pelajaran di kelas. Iya Bu, setiap saya mulai memfokuskan diri untuk menerima mata pelajaran, saya rasa sangat cemas dan tegang Bu. Kadang saya juga kebanyakan melamun Bu di kelas. Jika Ibu boleh tahu, apa yang membuat Sasa merasa tegang dan cemas ketika menerima pelajaran? Beberapa hari yang lalu, keluarga saya mengadakan acara pertemuan keluarga besar, Bu. Di acara itu, keluarga ayah saya bikin pernyataan kalau saya akan dijodohkan dengan rekan bisnis ayah saya untuk mengembangkan bisnis keluarga. Jadi, Sasa merasa tegang akibat hal itu. Sebenarnya setiap saya fokus, pasti akan terbayang hal itu, Bu. Saya berpikir, apakah anak 17 tahun bisa menikah sedangkan saya masih menjalani pendidikan sekolah menengah atas, Bu? Jadi, Sasa kepikiran masalah ini dan mengakibatkan Sasa sering melamun di dalam kelas dan tidak memperhatikan pelajaran yang berlangsung. Iya, Bu, saya merasa sangat tertekan dengan masalah ini, Bu. Jadi Sasa merasa sangat tertekan akibat memikirkan masalah pernikahan itu. Iya, Bu, saya merasa bahwa saya dibesarkan hanya untuk menjadi barang yang akan digunakan untuk investasi perusahaan ayah saya. Mengapa Sasa bisa berpikir seperti itu? Dari kecil saya dituntut untuk selalu sempurna, Bu. Selalu ditekankan untuk menjadi sempurna dalam setiap bidang pelajaran di sekolah. Saya harus mengikuti kemauan ayah dan ibu saya untuk fokus ke pendidikan, Bu. Apakah Sasa merasa terbebani dengan hal itu? Sangat, Bu. Saya ingin menikmati masa remaja saya dengan teman-teman saya, Bu. Ingin mengikuti kelas melukis dan musik, tapi kedua orang tua saya melarang dengan keras. Sasa merasa sangat sedih akibat kedua orang tua Sasa melarang Sasa untuk mengikuti kelas musik dan melukis. Ya, Bu, saya merasa sangat tertekan. Saya ingin sekali saya menikmati hobi saya, Bu, walaupun hanya sebentar. Apakah selama ini Sasa tidak menikmati apa yang Sasa jalankan? Iya, Bu, saya merasa terlalu disetir oleh kedua orang tua saya. Saya hanya ingin bebas sedikit saja menikmati kehidupan remaja saya, Bu. Apakah Sasa sudah pernah membicarakan dengan kedua orang tua Sasa tentang masalah ini? Sudah, Bu. Mereka cuma marah sama saya, Bu. Dan bilang kalau hobi saya hanya akan membuang-buang waktu saja. Hobi saya tidak berguna. Mereka mengatakan tidak ada masa depan untuk melukis dan bermusik. Sasa merasa kecewa dengan semua itu. Eh, iya, Bu, saya sangat kecewa.
Saya tidak berharap akan menjadi seorang pelukis ataupun pemain musik. Saya hanya ingin menikmati hobi saya di waktu saya sangat tertekan dengan belajar, belajar, dan belajar. Apakah selama ini Sasa tidak mencobanya? Sudah pernah, Bu, saya mencobanya beberapa kali, tetapi saat ketahuan kedua orang tua saya, mereka akan memukuli saya dan alat lukis yang saya beli akan dibuang dan bahkan dibakar. Sasa sangat sedih ya? Ya, Bu, belum lagi sekarang bertambah dengan masalah perjodohan itu. Apakah Sasa takut dengan perjodohan itu? Saya sangat takut, Bu. Apa yang Sasa takutkan dari perjodohan itu? Saya takut apabila ketika saya menerima perjodohan itu, saya akan mengalami tekanan batin untuk menikah dengan orang yang saya tidak cintai, bahkan mungkin saya tidak mengenalnya, Bu. Apakah Sasa belum pernah bertemu dengan orang yang dijodohkan dengan Sasa? Belum pernah, Bu, tapi kedua orang tua saya mengatakan bahwa kami dulunya berteman baik. Saat berumur 13 tahun, dia pindah ke luar negeri untuk tinggal dengan kakek neneknya di sana. Sekarang dia melanjutkan kuliahnya di sana. Mungkin saat kami berteman dulu, saya masih umur 8 tahun, Bu. Saya mana mungkin mengingatnya lagi. Apakah Sasa merasa takut akibat tidak mengenal dia? Ya, Bu, saya sangat takut. Apakah Sasa tidak mencoba menolak perjodohan itu? Sebenarnya, Bu, saya menerima saja soal perjodohan itu, di samping tekanan yang kedua orang tua saya berikan. Saya sangat menyayangi mereka. Makanya saya menerima perjodohan itu, Bu. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya dengan menolak perjodohan itu, karena mereka akan malu di hadapan rekan bisnis ayah saya. Tapi Sasa tahu kan resiko yang dipertaruhkan adalah kebahagiaan Sasa dan masa depan Sasa kan? Ya, Bu, saya sangat tahu. Apakah Sasa mempunyai alternatif menghadapi masalah Sasa ini? Sebenarnya, Bu, saya menerima perjodohan ini karena saya berpikir apabila saya menerima perjodohan ini, maka kedua orang tua saya akan memberikan kebebasan kepada saya dari tekanan-tekanan yang selama ini saya jalani. Mungkin dengan saya menerima perjodohan ini, saya bisa melakukan hobi melukis saya lagi, Bu. Apakah Sasa yakin dengan keputusan itu? Saya yakin, Bu, selain untuk sebuah kebebasan, saya juga bisa berbakti kepada orang tua saya. Ibu mengerti dengan apa yang Sasa katakan. Apakah Sasa bisa menguraikan apa saja alternatif yang Sasa akan lakukan untuk masalah yang Sasa hadapi? Ya, Bu, pertama saya menerima perjodohan itu, Bu. Kedua, saya akan meminta syarat kebebasan saya soal melukis di tengah tekanan belajar saya, Bu. Hanya saja saya bingung, Bu, bagaimana melakukannya. Apakah Ibu bisa memberikan saya sedikit solusi? Mungkin kalau soal hobi, Sasa, bagaimana jika Sasa membicarakannya dengan kedua orang tua Sasa, dengan meyakinkan bahwa hobi Sasa tidak akan menghambat nilai akademik Sasa di sekolah? Iya, Bu, saya akan mencoba berbicara dengan kedua orang tua saya tentang hobi saya. Untuk perjodohan yang saya alami, apakah Ibu bisa juga memberikan sedikit nasihat? Untuk perjodohan yang Sasa akan jalankan, bagaimana jika Sasa melakukan panggilan-panggilan telepon, chat maupun VC untuk mendekatkan diri dan saling mengenal dengan orang yang dijodohkan dengan Sasa. Mungkin Sasa bisa mengatakan juga dengan dia soal hobi Sasa yang melukis. Baik, Bu, saya akan mencobanya. Dari pembicaraan kita tadi, ada beberapa hal yang Ibu pikir dapat kita peroleh. Untuk kesimpulan sementara, bisa Sasa kemukakan? Iya, Bu, dari pembicaraan kita ada beberapa alternatif. Yang pertama, saya akan berbicara kepada kedua orang tua saya tentang hobi saya tentang melukis dan meyakinkan kedua orang tua saya kalau itu tidak akan menghambat dan mempengaruhi nilai saya di sekolah. Yang kedua, saya akan mencoba menerima perjodohan dengan cara mengakrabkan diri dengan calon saya melalui panggilan telepon, chat, maupun video call untuk lebih mengenal satu sama lain. Bagaimana perasaan Sasa setelah melakukan konseling ini? Saya merasa lega dan senang, Bu, telah menemukan solusi masalah saya.
Ibu ikut senang dengan itu. Itu semua akibat dari kerja keras Sasa selama konseling ini untuk memikirkan cara alternatif tersebut. Iya, Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Iya, sama-sama Sasa. Apakah masih ada yang ingin Sasa sampaikan kepada Ibu? Saya rasa sudah tidak ada lagi, Bu. Baiklah, karena sudah tidak ada, bagaimana kalau kita akhiri sesi konseling ini? Ya, apa Ibu? Kenapa? Ya, sama-sama Sasa. Apakah masih ada yang ingin Sasa sampaikan kepada Ibu? Saya rasa sudah tidak ada lagi, Bu. Baiklah, karena sudah tidak ada, bagaimana kalau kita akhiri sesi konseling ini? Ya, Bu. Baiklah, jika nanti Sasa masih ada hal yang mengganjal, Ibu harap Sasa bisa menceritakan kepada Ibu lagi. Ibu ucapkan terima kasih banyak, Sasa. Baik, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah membantu saya. Baiklah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh